paling bisa samsap lah kurang lebih begitu land kreatif. Tanya lagi. Langsung Oke Kak, untuk yang kedua itu challenge atau tantangan apa yang biasanya dihadapi ketika berhadapan sama klien? kita diomongin. Challenge-nya sih tiap hari pasti ada aja challenge-nya beda-beda. Terus kalau konteksnya nge-develop visual, pasti yang dijadikan standar atau guideline kita harus udah agree on kayak sesimpel brand guideline, terus kayak identity dan lain-lain itu harus udah clear dulu di awal supaya nggak miss gitu. Jadi sesimpel aset-aset itu udah pasti itu aset-aset final yang bisa kita deliver gitu. Terus di luar itu biasanya kalau konteksnya digital, konteksnya ke sosmed, size guideline sih gitu. Size guideline kayak guideline untuk di Instagram, terus kayak size rasio buat IG Reels gitu-gitu itu penting banget karena biasanya kalau kalian nggak ada kayak template atau nggak ada guideline untuk set guideline-nya, nanti akan berantakan tuh kayak misalkan logonya terlalu atas banget, kalau nggak caption, misalkan kalian pakai super subtitle bentrok sama caption. Sebenarnya sesimpel-simpel itu yang kecil tapi matters buat diperhatiin sih. Lanjut Jok. Oke Kak, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar dari dunia agensi saat ini? Tantangannya adalah kreativitas sih, karena kalau kita ngomongin ide gitu, sekarang gue yakin banget semua orang pasti ngerasa punya ide yang bagus, terus mereka ngerasa bisa bikin sesuatu. Padahal kadang orang lupa ide sama referensi itu dua hal yang beda banget gitu. Ketika lo ngomongin, kayaknya bisa nih bagus bikin kayak gini, nah itu kan lo baru ngasih referensi lo doang gitu. Tapi sebenarnya what is the actual idea itu, what is the purpose of this idea, terus role-nya apa, objektifnya apa, dan impact-nya dari satu ideas yang lo propose dan satu konten yang lo bikin tuh apa sih gitu. Jadi itu lumayan kayak orang kadang suka kejebak kayak oke gue udah punya ide tapi dia cuma banking referensinya banyak banget, terus kayaknya ini bagus bisa diginin, cuman itu bukan ide sebenarnya gitu. Jadi kayak harus lebih sering exercise. Itu cuman banking konten, kayak ibaratnya itu cuman banking approach gimana kita nge-visualize atau kita nge-package dari desainnya, delivery-nya. Cuman apa sih yang sebenarnya what are we trying to convey atau communicate di dalam visualnya gitu. Jadi tetap harus ada big why-nya, tetap harus ada insight-nya dulu sih gitu. Jadi jangan lupa belajar untuk ngelakuin sesuatu, berangkatnya itu dari insight, problem, dan design atau output yang dihasilin tuh nge-solve dari problemnya itu. Kayak gitu. Ya, lanjut. Terus apa advice dari Kakak bagi mahasiswa yang ingin masuk industri agensi? Advice-nya kayaknya kalau sekarang stop cari referensi sih gitu. Menurut gue justru kan karena referensinya udah kebanyakan, referensinya udah terlalu banyak. Mending lo kayak nge-gather, kayak lo udah punya referensi ya, lo yang lo suka sebagai graphic designer atau sebagai visual artist, lo udah punya direction yang lo pengen tuju gitu. Kalau lo udah punya kayak 5-10 yang kayak anjing menurut gue keren, mending lo dalemin aja sih gitu. Karena kebanyakan referensi puyeng gitu. Kayak lo makin nggak tahu mana yang bisa jadi ciri khas lo, mana yang bisa lo develop dan dapetin
dapetin framework kerjanya gitu. Jadi kayak kalau terlalu banyak referensi tapi on the surface aja, jangan sih, mending lo nggak usah terlalu banyak referensinya, cuma lo develop dan ngulik sih, sebenarnya ngulik sih. Oke Kak, mau yang lanjutnya. Apa aja sih Kak prioritas utama untuk klien? Prioritas utama untuk klien adalah sebenarnya deliver, dan kalau bisa sebenarnya kan klien datang ke kita adalah untuk kita ngejagain dan kita ngebantuin masalah yang sebenarnya nggak bisa mereka handle, which itu bisa di desain visual, bisa di digital. Jadi kita dengan expertise kita ngebantu klien untuk nge-solve masalahnya gitu. Jadi klien akan datang dengan masalah mereka, dan mereka setelah ngobrol sama kita harus udah dapetin insight dan solusinya sih. Next. Oke Kak, aku mau lanjut nanya lagi. Boleh kasih tahu ke kita nggak satu study case yang pernah Creative Fox tanganin dan kenapa? Sorry, apaan pertanyaannya? Boleh kasih tahu ke kita nggak kayak satu study case yang pernah Creative Fox tanganin dan kenapa? Study case ini lebih kalian pengennya dalam konteks apa dulu? Ya penanganannya aja. Mungkin kan tadi karena banyak klien yang datang ke agensi kalau itu untuk karena mereka nggak bisa handle kan. Jadi cara untuk menanganinya tuh gimana? Salah satu yang mereka klien yang nggak bisa handle tuh apa dan cara menanganinya gimana? Mungkin jawab singkatnya ini case tadinya nggak ada spesifik brands, tapi secara overall biasanya adalah kayak let's say klien datang ke kita dengan kayak keluhannya adalah biasanya kayak mereka nggak stand out nih sebelumnya, terus kayak mereka nggak puas dengan agensi sebelumnya, terus kayak mereka ngerasa tertinggal sama kompetitornya, misalkan kayak gitu. Nah biasanya itu yang keluhan-keluhan yang datang dari klien gitu salah satu. Terus kayak apa sih yang harus kita mulai lakuin dari situ? Nah dari situ biasanya kita bisa step paling awal adalah nge-identify dulu nih kayaknya klien masalahnya di sini gitu. Nah dari situ biasanya kita ngeliat kompetitor tuh udah ngelakuin apa aja sih gitu. Nah sebenarnya basic balik lagi ke riset gitu. Ketika kalian udah tahu riset dari variabel-variabel tadi gitu, learningsnya apa aja, apa yang kalian dapetin, terus kira-kira secara kliennya, brandnya bisa masuk di mana ya gitu, bisa ada space yang bisa kita own, kita dominate nih, kompetitor belum explore untuk direction tersebut. Nah itu adalah salah satu opportunity yang kita bisa coba propose ke klien gitu. Jadi case tadinya lebih kayak gitu sih. Jadi bukan tiba-tiba klien datang terus kita kayak oh ya ini bagus nih. Nah, tapi kayak bagusnya tuh harus punya reason saya kenapa itu bagus kayak gitu. Oke Kak, kalau gitu kalau agak keberatan boleh deh sebutin satu brand atau klien campaign yang pernah dikerjain sama Creative Fox gimana? Nah kalau itu lumayan banyak ya. Kalau mau ngeliat dari konten-konten media placement yang ada yang brand udah pernah dikerjain, kalian bisa coba scroll di Instagramnya Creative Fox. Nanti pasti kalian dapet, dan mungkin kalian ngerasanya kayak bukan iklan tapi ternyata iklan. Itu salah satu kayak gitu. Gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi kah atau ada yang bingung? Bilang aja next.
Oke, Kak. Lagi itu masih ada 3 lagi. Oke Kak, lanjut. Aku mau nanya, Creative Fox ini kan kreatif agensi. Nah, gimana sih cara Creative Fox sendiri untuk bertahan dan konsisten agar konten-kontennya tetap relevan gitu? Bertahan konsisten dan relevan itu balik lagi ke tadi tuh ngulik yang tadi poin udah gue mention, dan kalau bisa tiap hari kita ngelakuin itu sih gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan tenggelam sama tren, jangan sampai juga kayak kita udah ngerasa jago sendiri gitu. Jadi kayaknya eh, mindset buat selalu hungry itu penting sih gitu. Lanjut. Oke, lanjut Kak. Dengan perubahan tren iklan cepat di media sosial, gimana cara Creative Fox bisa menyeimbangkan hal tersebut? Kalau ini berarti iklan ya, trennya. Bilang tuh. Sebenarnya kalau secara approach-nya akan mirip dengan yang tadi gue udah sempat mention. Jadi apalagi ya kalau soal kita ngomongin sosmed kan dia cepat banget adaptasinya. Nah, cuman kan enaknya kalau kita kayak satu company gini kan orangnya juga banyak gitu, kayak ada belasan dan puluhan orang. Jadi kayak pastinya karena kita udah kerja di media satu, terus kedua karena kita juga ada kreatif agency juga, masing-masing emang jadi kewajiban dan homework masing-masing buat kayak oh ini ada update apa ya tiap harinya, terus kayak lagi ada tren apa ya, terus lagi ada fitur baru apa ya gitu. Jadi mau nggak mau emang harus nyemplung di sosmed sih gitu. Bahkan yang sebelum-sebelumnya nggak pernah bikin konten atau nggak pernah konten, kayak at least mereka testing the water juga gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir. Sebagai agensi kreatif, bagaimana Creative Fox membangun budaya kerja yang mendukung aliran ide tanpa hendi, sekaligus menjaga produktivitas tim agar tetap terukur? Budaya disiplin. Budaya disiplin. Pokoknya yang paling penting adalah deadline itu tetap perlu ada. Terus budaya nggak takut untuk ngasih opini, ngasih feedback, budaya untuk berani untuk brainstorming atau kayak ngasih inisiatif, itu culture yang dijaga banget. Walaupun kayak kesannya kan kalau disiplin tuh kayak strict banget gitu, cuman faktanya disiplin bisa jalan berbarengan kok sama environment yang kreatif, terus environment yang apa ya, selengan juga apa ya, lebih kayak environment yang nggak terlalu strict yang kayak wah harus begini kayak korporat banget gitu, tapi kayak mainnya tetap ada, segala macam ada, cuman kita tahu kapan kita harus main, dan di saat kita main terus sebenarnya subconsciously kita nge-gather info juga gitu, kayak oh ini kayak bisa jadi konten ini gitu, atau nggak bisa lagi main tiba-tiba ada yang ngeluarin handphone ternyata dibikin konten gitu kan. Itunya tetap dijaga, dan sebenarnya ngebiasain buat ada deadline, terus project management juga penting juga gitu. Jadi ide tuh nggak harus nunggu datangnya kapan, tapi kita yang nentuin kalau oh kita bisa bikin ide segini di durasi, misalkan satu hari gue bisa bikin 5 KV kayak gitu. Jadi semua semua arahannya kita yang nentuin kayak gitu. Kurang lebih gitu sih mungkin yang membedakan pekerja kreatif dengan seniman. Iya. Gitu. Jadi tetap masih ada deadline, project management. Jadi gimana cara adaptasi dan gimana cara ngejar tren adalah ya dengan tiap hari kita selalu coba ngeliat ke sosmed, reflect gimana, terus ngobrol satu sama lain,
dari teman-teman ada apa yang harus dibahas gitu-gitu. Jadi kurang lebih sesimpel itu gitu. Cuman mungkin aplikasinya emang akan butuh adjustment dan responsibility. Gitu. Ya, lanjut. Ya, yo. Baik Kak, jadi itu sekian saja hasil dari wawancara kami. Kami berterima kasih banyak, terutama kepada Kak Auli dan Kak Nabil yang sudah memberi waktu dan juga kesempatan buat kami melakukan wawancara. Mungkin untuk terakhir Kak, apakah boleh minta buat kata-kata dan juga saran untuk teman-teman yang mau masuk agensi kreatif dan juga kemungkinan juga ingin yang sedang mengikuti intern Creative Fox Kak. Terima kasih. Kata-kata teman-teman buat yang masuk agensi. Sebenarnya gue nggak nyiapin kata-kata khusus, cuman sebenarnya adalah gue yakin kita banyak banget talenta anak muda yang bagus-bagus, desainer keren, music producer keren, animator keren, cuman kadang opportunity sama chance-nya nggak ada gitu. Atau bahkan kalau lo mau bikin project langsung bikin project sendiri, idealis gitu, kayak lo belum tentu tahu lo kapan dapat fundingnya dan lain. Dan menurut gue dengan lo masuk agency lo bisa belajar banyak hal, belajar banyak point of view juga dari point of view klien, terus lo belajar juga dari demand-nya ternyata di marketnya seperti apa gitu. Terus yang jauh lebih penting adalah dengan talenta sebanyak ini, menurut gue harusnya anak-anak Indonesia tuh bisa jadi tuan rumah untuk di industri kreatif Indonesia sendiri sih gitu. Karena kalau gue boleh state gitu, nggak tahu kalian aware apa enggak, tapi di agency advertising Indo aja itu orang-orang foreign-nya tuh banyak banget sebenarnya, expat jago-jago banget, kayak teman-teman dari Thailand, terus teman-teman dari India, teman-teman China ada beberapa, cuman banyak tuh Thailand, Southeast Asia dan India gitu. Nah itu mereka banyak banget di agency-agency yang ada di Indonesia, dan menurut gue potensi kita tuh nggak kalah besar sama skill-skill mereka, dan harusnya kita bisa lebih jago daripada mereka. Gitu. Dari Kauli gitu sarannya apa? Sebagai magang di Telkom gitu kan, anak Telkom. Permisi, kalau dari Kak Uli ada saran Buat ada dari tingkatnya gitu. buat ada di tingkat yang di Telkom yang mau ikut intern di Creative Fox. Apa ya? Yang agensi tadi semangat aja guys. Nyelau. Apa lagi ya? Udah sih semangat aja. Mau gabung? Boleh. Boleh. Semangat. Udah gitu aja guys. Semangat aja sih. Udah yang terlintas itu doang soalnya. Ya, terima kasih. Ya, penutup aja. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi atau bisa kita sudahi? Itu saja Kak pertanyaannya dan wawancaranya. Sekian dan terima kasih banyak Kak. Thank you Terima kasih Kak. semuanya. Good luck semuanya. Boleh minta foto. Kau sebelum boleh minta buat dokumentasi dulu. Boleh. Kayak gaya semua bilang gitu. Soalnya gaya andalannya Kak. Tuh. Oke. Makasih banyak Kak waktunya gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak. Matur nuwun. Mereka nggak mau live. Bye-bye. Kita yang live. Anjing, akhirnya cowok. Keringetan goblok. Akhirnya kelar anjing. Itu jalpa kayak di depan tuh, Jalpa di depan tuh kayak. Coba.
Lu udah pisan. Ada. Anjing goblok. Ah. Anjing. Ada itu deh. Gue nge-record juga nih tadi. Anjir, kata aku ini jam. Tante, duduk. Ini udah kali yuk. Udah jam ini. Lu dengerannya. Lah. Terus jam 4 saat kamu kesana lagi. Nunggu itu aja, nunggu si Arista. Nih kan dia Grab bilang jam 3, jangan telat. Ya udah aku jam 3 ke Podong. Cuman ada berdua, terus taunya semua orang pada nyusul. Udah ngomong di grup. Udah anakku edit juga datang, cuman kan Wes tanya. Akhirnya Tapi ntar dari recordannya dicatat aja tuh ya. acara ngadu deh. pameran di kafe itu. Si Dharma. Korea nih. Enggak, emang gitu si Dharma. Pasti bakal ada sih. Sehat. Pasti mau dia ngaji. Bener itu pameran air kan. Terus jam 4 jam 4 kesana lagi. Iya. Nunggu orang aja. Nunggu Arista aja. Iyalah. Ini aku mau apa? Tadi kreatif Fox saya ngomong. Anjing gue masih